Setelah demo besar-besaran kemarin, nampaknya para DPR ini tidak mengindahkan tuntutan rakyat, tidak mengindahkan peringatan dari rakyat. Saya sudah merangkum nih, ada beberapa poin kelakuan DPR setelah demo yang membuat kita semakin marah lagi. Lihat aja ya, para DPR di setiap konten, di setiap berita yang membahas tentang politik, apalagi membahas tentang DPR, rakyat selalu komen, Nepalkan part 2, kapan puan turun, DPR bubarkan, DPR gak guna, DPR sarangnya para korupsi, wah gini udah ya. Makanya ini udah saya rangkum beberapa poin. Apa aja itu Bang Tony? Satu, bagaimana kabarnya ya tentang perampasan, undang-undang perampasan aset sampai sekarang tak kunjung disahkan. Rapat paripurna sudah terlewat, 200 anggota DPR gak hadir, bayangkan ya. Rapat paripurna tetap jalan karena masih ada 320-an yang hadir ya. 200-nya ini loh kemana? Ya seolah-olah tidak mendukung ya, tidak mendukung perampasan aset ini. Bayangkan, ya kan? Padahal ini bisa kok dipercepat disahkan ini, bisa. DPR aja bisa kok mengesahkan sehari semalam ya, undang-undang bahwa DPR berwenang mencopot ya ketua KPK, ketua MK, ya, Kapolri dan TNI. Ya, bisa. Kenapa ini giliran undang-undang perampasan aset bulat sekali? Apa yang kalian tunggu? Ya, itu yang poin yang pertama, bos. Ya, nggak ada kabarnya udah sekarang lah ya. Ya masih tak tergesa-gesa, masih menunggu siapa? Rakyat udah pengen, rakyat presiden udah pengen segera itu disahkan. Yang kedua, ya bayangkan, DPR tidak memilih hakim agung yang tegas, yang sudah memberikan vonis mati terhadap Sambo, terutama si Beni Kaharman itu dari Demokrat tuh kalau nggak salah ya. Terus Anda cari sendiri aja itu sangat gregetan ya saya. Ya, hakim yang udah jelas tegas, berani, ya kan, adil. Ya, Sambo dihukum mati ya sangat pantas, ya kan, sangat pantas sekali. Ya, gitu kok masih Anda wakil Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Ya, beginilah ya seleranya hakim-hakim yang dipilih oleh DPR itu ya yang nggak tegas ya. Ya, yang tegas-tegas, yang berani-berani nggak cocok buat mereka ya kan. Karena kan hakim ini yang bakalan menghukum ya, mengadili mereka. Ya. Yang ketiga, DPR tak kunjung beri kejelasan atas surat dari Presiden untuk copot Kapolri Listio Sigit. Bayangkan, sampai sekarang Listio Sigitnya malah membuat survei sendiri, membuat reformasi sendiri ya kan. Padahal itu perintah ya yang sudah jelas dari Presiden untuk segera copot Kapolri. Inilah bukti Presiden sekarang sudah gak berkuasa lagi untuk mencopot Kapolri karena udah ada undang-undang terbaru itu tuh DPR akhirnya ya. Makanya jangan nyalahin presiden. Presidennya mau siapapun, kalau DPR-nya tetap ini aja, apalagi ketuanya itu, aduh udah nggak bakalan bener ya, nggak bakalan bener, susah, bukan percuma, susah dan lama ya. Yang keempat ya, DPR minta teks amnesti, pengampunan pajak ya atas ya 200 bos besar yang muncul ketahuan nunggak pajak 60 triliun. Bayangkan, itu Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani ngapain aja itu bos-bos besar 200 orang sampai nunggak pajak 60 triliun, dan DPR hadir di sini minta pengampunan pajak. DPR giliran kepada para bos-bos besar itu ya. Kalian ini ada, giliran rakyat yang dipalakin sama Sri Mulyani kemarin, mana kalian ada? Apa jangan-jangan kalian dapat upeti ya dari para pengusaha itu? 60 triliun loh bos, dari 200 orang loh. Bayangkan. Ya, Sri Mulyani kemarin malah majakin rakyat kecil model kita. Ampun bos. Ya, yang terakhir nih, apa kabar nih? Harus tetap dikawal ya. Kalian para anggota DPR yang sudah korupsi, ya dana CSR Bank BI, bayangkan, ya itu triliunan, sudah triliunan, bayangkan. Dan itu dananya ya mengalir ke seluruh anggota DPR Komisi 11. Ya. Makanya itu kalian kalau dikatakan ya sarang tikus ya, Gus Dur aja gak ragu kok ya mengatakan bahwa tikus ini sudah menguasai lumbungnya. Jadi Gus Dur ini kemarin ya ingin bubarkan DPR, hasilnya apa? Digulingkan. Siapa yang menggulingkan ya Anda tahu sendiri lah ya. So bagaimana ini ya, tanggal 30 September katanya besok berarti ya bakal ada Nepal part 2 ya. Jangan salahkan rakyat, Anda sendiri yang bulet-bulet. Heran saya. Ya, rakyat udah kasih waktu, rakyat sudah menunggu ya, sudah tetap ngawal, tetap
biar gak hilang beritanya. Ya, Anda masih kalian begitu.